Kids? Mana You Kids? Suaranya mana You Kids? Kayaknya di sini banyaknya UCC ya. You Kids-nya nggak ada kayaknya. Coba sekali lagi suaranya You Kids mana? Shalom. Ah, kayaknya cuma 2 orang deh. Kayaknya 2 orang. Shalom You Kids. Wah, kasih tos dulu dong. You Kids, kasih tos kanan kirinya teman-teman. Ya, You Kids, boleh maju ke depan nggak? Hari ini adalah hari kalian. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Nah, ngadep sana aja, kita bareng sama-sama nyanyi, kita nari bareng ya. Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Yuk, tepuk tangan bareng. Nari bareng You Kids. Woo, woo, woo. Nah, kita sama-sama angkat tangan kita yuk. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya. Siap-siap jongkok ya. Ya. Lebih dalam kasih Yesusku. Bikin pelangi yuk, bikin pelangi. Indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Siap lompat You Kids. Yo. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lompat lagi ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan ya, setinggi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Bikin pelangi. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap lompat buat Tuhan Yesus. Yo. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Sekali lagi ya, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Woo. Angkat tangan yuk, setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Siap-siap jongkok. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Siap lompat You Kids. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siap-siap jalan serta Yesus. Yeay. Woo. Yuk. Yeay, yeay. You Kids jalannya ke kiri ya, sama-sama ya ke kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
Yesus, serta Yesus. Lebih cepat ya, jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Lari ya, lari. Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Lebih cepat lagi ya. Serta Yesus selamanya. Lari serta Yesus. Jalan-jalannya. Lari serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Aduh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. You kids, kakak perlu bantuan you kids nih buat lagu ini. Semua bisa narinya kan, lagu L-O-V-E. Gimana? L-O. Yes, yo. Come on now, let's open the book. Come on now. Come on now, take a good look. Say, and see all we need to be free, Say, come on. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. Siap-siap ya. It's about home, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting love. Siap-siap lebih lagi you kids. Dan UCC ya, nyanyi bareng. Come on. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good look and see. Siap-siap you kids, to be free. Say, it's about good. It's about me, it's about the truth that set us free. It's about love from the Father of the world. Say, It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting love. sama-sama tepuk tangan yuk di atas kepala buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Sama-sama ya, yuk kids nyanyi bareng. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting. Siap-siap lebih lagi. Come on, yeah. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, everlasting love. It's about everlasting, everlasting love. It's about everlasting, 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 everlasting love.
Sekarang peluk dulu orang tua masing-masing. Samperin ya, kasih peluk dulu. Hei. Hei. Silakan duduk, Bapak Ibu UCC. Halo, namanya siapa? Pida umur berapa? 7. Clay. Clay umur berapa? Nama panggilannya Benji. Nama aslinya Marvin Wongso. Umur 9 tapi tahunnya 10. Namanya siapa? Kira Kera umur berapa? 10. Faisal. Faisal umur berapa? 9. Namanya siapa? Nindi umur berapa? Umur 9. Kamet. Kaleb umur berapa? 5. Halo, namanya siapa? Jason umur berapa? 9. Pida cita-citanya apa kalau sudah besar? Dokter. Dokter. Kenapa Clay mau jadi dokter? Bisa nyembuhin orang yang lagi sakit. YouTuber sama atlet catur. Kera cita-citanya sudah besar mau jadi apa? Saingan. Mensa sudah besar mau jadi apa? Jadi mulut. Belum tahu. Belum tahu. Kalau Lida mau kasih pesan ke mama papa, Lida mau bilang apa buat mama papa? Pasti bilang papi mami jangan marah-marah ya. Sehat-sehat terus, panjang umur, semoga rezekinya lancar. Mau bilang apa kira buat papa mama? Terima kasih. Sehat terus. Always gitu. Semangat kerjanya. Mama papa bijaksana. Kami adalah pelangi dalam hujan kehidupan. Kami berkilau dengan warna-warni impian, menghiasi langit masa depan. Setiap langkah kami adalah harapan. Setiap tawa kami adalah kebahagiaan. Jaga, lindungi, dan cintai kami tak berkesudahan. Ajari kami tumbuh dalam pengenalan kasih Tuhan. Hands up in the air like you just don't care. Gonna run this
Gonna run this now. Hands up in the air, soar to the sky. Hands up in the air, like you just don't care. Gonna run this now. Gonna run hands up now. The air, soar to the sky. Gonna run this now. Yeah, in the air, like you just don't care. Gonna run this now. Gonna run hands up now. The air, soar to the sky. Gonna run this now. Ya, kasih sekali lagi tepuk tangan buat You Kids. Ya You Kids dan UCC, saat ini kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita panggil Dia Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami dilayakkan menjadi anak-Mu Tuhan. Terlepas dari masa lalu kami, terlepas dari apapun latar belakang kami, Kau tebus setiap kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, memanggil Engkau dengan segenap hati kami. Mari sama-sama kita panggil namanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi panggil Dia Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur buat kebaikan-Mu atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari You Kids dan UCC panggil namanya, panggil Dia Bapa. Mari katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, ajar kami untuk mengucap syukur dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bahkan setiap kondisi apapun Tuhan, ajar kami
sembah Dia dengan ucapan syukur. Mari Yuki, UCC, katakan terima kasih. Ucapkan makasih Tuhan buat semua kebaikan, buat berkat anugerah-Mu. Ajar kami untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama nyatakan. Oh, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari lebih lagi nyatakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucapkan syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Anugerah-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Karunia-Mu Tuhan melingkupi kami, melingkupi setiap anak-anak, melingkupi pusaka Tuhan, melingkupi setiap putra-putri Tuhan Yesus, melingkupi setiap keluarga, melingkupi setiap suami, setiap istri, setiap papa, mama, setiap anak-anak, setiap pemuda-pemudi, setiap teruna-terunamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu agung, mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, dan untuk berkat Tuhan yang melimpah, pengurapan Tuhan yang nyata. Dan hari ini Tuhan izinkan setiap kami, para keluarga, papa mama, orang tua, kakak-kakak, orang-orang dewasa, dan terutama anak-anak Tuhan, anak-anak YouKids Tuhan. Kami hari ini merayakan Hari Anak Nasional. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang anak-anak YouKids bisa berdiri ke depan. Kita mau berdoa sama-sama untuk anak-anak. Mari ke depan sini anak-anak. Dengan hormat, dengan kasih. Boleh orang tua yang ada menggapai anaknya, memeluk anaknya ke depan.
jemput anaknya dan sama-sama di depan doakan anak-anak kita. Terima kasih Tuhan. Para papa mama, hampiri anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tangan kita. Kita arahkan sama anak-anak yang di depan. Papa mama yang di depan, peluk pegang anak-anakmu dan doakan. Mereka yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan papa mama. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih buat kepercayaan yang sungguh besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang terindah. Anak-anak yang Kau berikan kepada setiap kami, setiap orang tua yang saat ini memeluk, memegang, mendoakan, mengurapi setiap anak-anaknya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kepercayaan yang sungguh besar ini. Terima kasih Engkau percayakan harta yang tak ternilai ini untuk setiap kami, anak-anak kami. Kami mau urapi mereka, kami mau tumpangkan tangan kami mau arahkan tangan kami. Kami percaya ini adalah anak-anak milik pusaka Tuhan Yesus. Kepunyaan Bapa, kebanggaan Bapa. Ini adalah generasi masa depan, generasi yang akan dipakai Tuhan. Generasi yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi generasinya, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi papa mamanya, menjadi berkat bagi bangsanya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan menyertai mereka, Tuhan mendampingi mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Secara fisik Tuhan menyertai mereka. Pertumbuhan mereka sempurna di dalam Tuhan Yesus. Semua sehat sempurna di dalam Tuhan Yesus. Secara kognitif Tuhan sempurnakan mereka. Pola berpikir, cara berpikir sesuai dengan cara berpikir Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan juga roh mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan batiniah mereka, pertumbuhan roh mereka Tuhan Yesus ada di dalam tangan Tuhan yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi setiap anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Papa mama pegang kepala mereka, tumpangkan tanganmu pada kepala anak-anak tuh. Anak-anak yang luar biasa ini Tuhan. Lewat papa mama ini Tuhan, lewat tangan papa mama mereka Tuhan. Urapi Tuhan anak-anakmu, urapi generasimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pengurapan Tuhan memampukan mereka terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, punya karakter sesuai dengan Kristus, punya buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Buah-buah roh itu akan memuliakan nama Bapa di surga. Buah-buah itu akan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi teman-temannya, bagi generasinya, bagi bangsanya, bagi banyak orang. Tuhan, setiap perkataan mereka, perkataan yang memuji memuliakan Tuhan. Setiap apa yang mereka lakukan memuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi teladan di usia muda mereka. Tidak ada seorang pun yang menganggap mereka rendah karena usia mereka masih muda. Tapi justru mereka Tuhan pakai menjadi teladan, menjadi berkat lewat perkataan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lewat tingkah laku mereka, lewat perilaku mereka, dalam kasih mereka, dalam kesetiaan mereka, dan dalam kesucian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memakai mereka secara dahsyat di usia mereka saat ini. Dan mereka akan terus bertumbuh menjadi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami bersyukur menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk YouKids. Selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih luar biasa. Nanti sudah disiapkan firman Tuhan, kegiatan yang keren sama kakak-kakak sekolah minggu. Ada aktivitas yang udah dipersiapkan untuk menyambut Hari Anak Nasional hari ini. Keren ya tadi. Kira-kira
Papa mama ada yang berani ngedance kayak tadi? Ini naik ke sini gampang loh. Enggak. Kakak-kakak percayalah, naik ke sini tuh enggak mudah kalau buat orang yang enggak biasa. Sebelum naik udah bisa keringetan, keringet dingin, deg-degan gitu ya. Tapi luar biasa ya, ada roh keberanian pada anak-anak YouKids, anak-anak kita. Tadi baca puisi itu nggak mudah loh itu. Meskipun mereka direkam, mereka harus menghafalkan, terus mereka lihat kamera. Ada yang berani baca puisi? Banyak ya. Sekali lagi, tepuk tangan dong untuk anak-anak kita YouKids yang luar biasa. Ya. Shalom, terima kasih semuanya pagi hari ini bertepatan sama Hari Anak Nasional. Saya bersyukur diberikan kesempatan. Makasih Kak Oci Cecencen yang hari ini sedang Tuhan berikan tugas di tempat yang lain. Thank you Pastor Irwan buat kesempatannya. Thank you keluarga Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama belajar hari ini dan memang bertepatan sama Hari Anak Nasional. Kita mau bicara soal generasi. Kita lihat bahwa mereka dipakai Tuhan secara dahsyat. Ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kepada generasi kita. Beberapa anak-anak sudah besar. Ya kemarin kami puji Tuhan bersyukur ditemani sama Pastor Irwan serta Yuyun. Terus kami juga waktu makan malam ditemani sama Brother Inkyong. Ya keluarga, anak-anaknya udah besar. Baru lulus dari Shanghai. Jadi semua berprestasi. Jason, ada Cheryl ya. Dan saya melihat ini semua karena berkat Tuhan. Dan saya rindu kita sama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan berikan kepercayaan sama kita. Tidak hanya sebagai orang tua. Orang tua udah pasti. Tapi di sini banyak kakak-kakak. Ada preteens juga sebagai kakak-kakak dari YouKids. Engkau dipercayakan menjadi kakak-kakak dari adik-adik yang lebih muda. Untuk memberikan sesuatu. Untuk pass sesuatu. Untuk mendeliver sesuatu. Untuk mencontohkan sesuatu untuk generasi yang di bawah. Dan saya rindu khotbah hari ini saya beri judul Pass It On. Mari satukan hati kita sekali lagi dalam doa. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Bimbing kami Tuhan dengan cahaya-Mu Tuhan Yesus. Terangi kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Supaya setiap kami relung-relung hati kami Tuhan. Disinari oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman yang kami dengar hari ini Tuhan tertanam, berakar dalam loh hati kami. Tuhan, kami tidak hanya mau mendengarkan saja, tapi kami mau menyimpan firman itu. Memperkatakan firman yang kami dengar dan kami simpan. Merenungkan firman yang kami perkatakan. Dan kami mau melakukan, menghidupi firman yang kami dengar, yang kami simpan. Yang kami perkatakan, yang kami renungkan. Firman itu kami mau lakukan Tuhan Yesus. Sebagai bagian dari setiap kami. Untuk kami lakukan juga tidak hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya untuk hidup kami. Tetapi untuk generasi yang ada di bawah kami. Terima kasih Tuhan berbicara pada setiap kami. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pass it on. Ya mungkin kita sering lihat dulu ada namanya lari estafet. Lari estafet itu lari bergu di mana itu sebuah teamwork dan di lari estafet itu ada satu tongkat atau sesuatu yang itu namanya diestafetkan atau dipindah tangankan. Diberikan kepada tim dalam sergunya sehingga setiap tongkat yang diberikan itu akan dibawa lari. Kemudian diberikan kembali kepada temannya atau rekannya sampai ke garis finish. Dan tongkat itu harus selalu dipindah tangankan atau di pass it on. Nah Tuhan memberikan hari ini pada saudara dan saudara. Ada sesuatu yang kita bisa berikan. Ada sesuatu yang bisa kita wariskan. Pertama kepada anak-anak kita. Tapi buat teman-teman yang masih single. Berarti engkau bisa mewariskan sesuatu kepada teman-temanmu, kepada generasimu, kepada generasi yang ada di bawahmu, kepada adik-adikmu. Untuk anak-anak preteens yang hari ini juga ada di sini, engkau bisa mewariskan sesuatu kepada adik-adikmu. Apa yang kita bisa pass it on,
bisa kita wariskan kepada generasi, kepada anak-anak yang ada, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, terutama para papa mama orang tua dan generasi yang ada di bawah kita, untuk teman-teman, saudara-saudara terkasih semuanya. Kita akan lihat dari 2 Timotius 1 ayat 3-7 ini sungguh luar biasa sekali. Dan waktu saya membaca ini, saya sangat diberkati Bapak Ibu yang terkasih. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ini adalah surat Paulus kepada murid rohaninya, kepada anak rohaninya Timotius. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara terkasih, ini hal luar biasa. Kita tahu Timothy itu adalah anak muda yang sangat luar biasa, yang Tuhan berikan kesempatan menjadi anak rohaninya Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Rasul yang menulis banyak kitab di dalam perjanjian baru. Hampir setengahnya itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul yang membawa kabar sukacita, kabar Injil itu sampai ke benua Eropa. Dan dari benua Eropa Injil diterima oleh bangsa kita, bangsa Asia, karena perdagangan lewat penjajahan itu banyak bangsa Eropa itu datang ke Asia, salah satunya bangsa kita. Jadi Rasul Paulus rasul yang luar biasa. Dan Timotius sebelum bertemu dengan Paulus ternyata sudah ada benih iman yang luar biasa. Nah, ini hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab, yaitu oma, grandma, neneknya Timotius. Satu kali saja Bapak Ibu yang terkasih, yaitu namanya Lois. Kenapa dicatat oleh Alkitab? Karena dia adalah wanita iman. Dia yang pass her faith, memberikan imannya, mewariskan imannya kepada ibunya Timotius, Eunike. Tetapi tidak saja kepada Eunike, dia juga mewariskan imannya bersama-sama dengan Eunike anaknya kepada cucunya, yaitu Timotius. Maka Timotius, iman yang ada pada Timotius itu adalah buah dari iman yang sangat kuat. Strong faith dari seorang oma namanya Lois dan seorang ibu namanya Eunike. Papa dari Timotius adalah orang Yunani. Jadi luar biasa Tuhan memakai dua wanita ini, yaitu oma Lois dan ibu Eunike, untuk memberikan warisan iman kepada Timotius. Ini perjumpaan Paulus dan Timotius. Tergambar di sini ada oma Lois dan juga ada ibu Eunike. Tidak hanya Lois dan Eunike yang dipakai Tuhan, tetapi Paulus diberikan kesempatan. Kalau kita buka dalam Timotius 2 ayat 2. Paulus juga mewariskan iman, mewariskan pengalaman bersama dengan Tuhan, mewariskan karakter-karakter Kristus, mewariskan firman kepada Timotius. Maka ditulis, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu Timotius kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi sekarang kita jelas apa yang kita bisa wariskan kepada generasi ini, kepada anak-anak kita. Jelas Alkitab menuliskan dari apa yang diberikan oleh Oma Lois dan Ibu Eunike, juga Rasul Paulus,
maaf, yang kita wariskan itu bukan kekayaan materi. Itu bukan perusahaan kita, bukan pekerjaan yang sudah kita bangun, bukan karir dari papa mama, bukan nama besar dari papa mama, bukan itu. Tetapi yang bisa kita wariskan dan itu berharga, yang tadi kita lihat luar biasa, warisan iman yang dimiliki oleh anak-anak yang tadi mereka memuji menyembah Tuhan dan kita tadi doakan sama-sama, adalah iman. Kepercayaan kita sama Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karakter kita yang sesuai dengan Kristus. Itulah harta yang tak ternilai yang harusnya kita wariskan. Jadi apa yang kita bisa pass it on, yang kita bisa estafetkan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada generasi kita, adalah iman kepada Tuhan. Berita baiknya buat saya dan saudara, kalau sekarang kita ada di tempat ini, kita lebih dulu diselamatkan Tuhan. Lebih dulu dijamah Tuhan. Lebih dulu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipenuhi dengan Tuhan, dilayani oleh banyak orang, dilayani oleh kakak rohani kita, dilayani oleh mentor kita, dilayani oleh Bapak Gembala kita, atau siapapun yang Tuhan utus untuk melayani kita, dan kita menjadi orang yang percaya. Berita baiknya adalah kita diberikan kesempatan untuk mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya. Jadi kita yang membawa iman itu, membawa pengalaman itu, membawa kesaksian yang luar biasa, membawa kisah karya Tuhan dalam hidup kita, testimoni yang hidup, testimoni yang memuliakan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, yang begitu berat, begitu hebat, tapi kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan sehingga sama Tuhan dipermuliakan. Dan kita bisa menceritakan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu yang kita wariskan kepada generasi ini. Bukti bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan papa mama. Tuhan gak pernah tinggalkan keluarga. Selalu sertai, pertolongannya tepat pada waktunya. Kalau Tuhan izinkan ada masalah yang membentuk setiap kita, lalu kita dibentuk oleh Tuhan dan Tuhan berikan jalan keluar, karena dalam 1 Korintus 10:13 Tuhan katakan gak pernah Tuhan izinkan masalah melebihi kekuatan kita, melebihi kekuatan manusia. Dia selalu berikan jalan keluar dan hikmat supaya kita bisa menanggungnya. Dan waktu kita saksikan itu, ceritakan itu, itulah yang kita wariskan kepada generasi ini. Dan hasil luar biasa. Mereka akan seperti bagaimana Tuhan memakai Timotius. Ada 3 hal yang saya rindu kita sama-sama. Ini sebetulnya sangat sederhana. Kita mungkin pernah mendengarnya. Tapi biarlah izinkan pada pagi hari ini Tuhan membuka mata hati kita untuk betul-betul kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya mendengarkan, kita tidak hanya menyimpan di hati kita, tapi kita mau melakukannya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mewariskan iman kepada generasi, kepada anak-anak kita. Tidak lain dengan mengajarkan firman Tuhan. Dengan mengajarkan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 5-7. Saya izin membacakan ayat yang pertama sampai ke-4. Memang tidak saya tuliskan dalam slide ini. Nanti kita lanjut dari slide. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ini Musa berkata kepada bangsa Israel. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita pasti, papa mama yang terlebih dahulu, kakak-kakak, preteens yang lebih dahulu diselamatkan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, dan kita percaya sama Tuhan, kita dibentuk lewat begitu banyak hal untuk semakin tajam dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan katakan perhatikan, dan Tuhan minta kita mengajarkannya kepada generasi berikutnya, itu kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita atau generasi di bawah kita, dan mengajarkannya berulang-ulang. Kata ulang-ulang itu artinya gini, perhatikan, mengajarkannya berulang-ulang, dan membicarakannya. Berarti ada ketekunan, diulang-ulang. Ada konsistensi dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Kesaksian kita tentang bagaimana hebatnya Tuhan dalam setiap pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman Bapak Ibu bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman saudara terkasih semua bersama dengan Tuhan Yesus. Itu kita sampaikan kepada generasi ini. Tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tetapi berulang-ulang. Repetisi. Nah, kata berulang-ulang, mengajarkan berulang-ulang dalam bahasa aslinya itu ternyata menggunakan kata seperti mengasah pisau. Jadi dipertajam. Padahal kita tahu firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, sudah tajam. Tapi ini ada sebuah metafora, perumpamaan bahwa ketika kita mengajarkan, kita membawa generasi di bawah kita untuk mengenal Tuhan, mendalami firman Tuhan, mengerti tentang iman percaya kepada Tuhan. Kenapa harus diulang-ulang? Karena ketika kita berulang-ulang secara tekun, secara terus-menerus, secara berkelanjutan, secara berkesinambungan, itu seperti pisau yang tajam, bisa masuk, bisa menusuk. Jadi maksudnya adalah firman Tuhan itu lebih tertanam, lebih tertancap bahasa sekarang ke dalam hati generasi yang sedang kita pass it on. Pass our faith kepada mereka. Gak bisa hanya satu kali. Tapi Tuhan katakan lewat Musa di Ulangan 6 ini adalah berulang-ulang. Nah, ini yang luar biasa dari kitab Ulangan ini. Berulang-ulang pada saat apa? Pada saat membicarakan dengan anak-anakmu duduk di rumah, pada saat dalam perjalanan, pada saat berbaring, dan pada saat bangun. Tuhan tuh maksudnya gini, ngomong firman Tuhan, ngomongin soal Tuhan, cerita soal Tuhan, cerita soal kedahsyatan Tuhan, cerita pengalaman iman, cerita semua hal yang memuliakan Tuhan, cerita tentang pertolongan Tuhan, itu tidak hanya pada saat-saat seperti ini. Ini bisa dikatakan lebih formal ya, karena kita dalam ibadah. Tapi Tuhan katakan gini, setiap saat, kapan saja kamu bersama anak-anakmu, kapan saja kamu bersama generasi di bawahmu, kapan saja kamu bersama teman-temanmu, kapan saja kamu bersama teman-teman pergaulan, teman-teman generasimu. Omongin, sampaikan. Pada saat duduk, itu pada saat di rumah lagi sarapan pagi, pada saat nonton TV, pada saat ada di teras depan rumah, pada saat ada di belakang, pada saat sedang ngerujak di depan rumah. Tuhan itu sempurna, luar biasa menyampaikannya. Pada saat duduk, artinya apa? Kita tidak membacakan firman Tuhan kepada anak-anak kita, itu tidak hanya pada saat teduh, tapi mungkin lagi nonton TV. Wah, luar biasa ya. Ini filmnya bagus loh. Nah, Papa ingat ada satu ayat yang jadi berkat banget buat Papa. Mirip sama film ini. Kita bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Pas lagi makan anak cerita, Pak, aku kemarin udah berusaha belajar tapi nilaiku kurang baik. Kita tidak menghakimi anak kita. Kita membuka hati kita untuk menerima anak kita. Tapi ada kata-kata iman yang kita sampaikan. Enggak cuma, oh ya udah, nanti bilang sama mama. Jangan sama papa lagi sibuk. Tidak. Tapi kita
memberikan hati kita, memberikan telinga kita, perhatian kita. Dan kita sampaikan kebenaran firman Tuhan setelah kita mungkin ada kata-kata penghiburan. Gak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah gagal. Kamu akan luar biasa. Kamu tahu gak? Mazmur 1 itu janji Tuhan buat kamu. Mungkin sekarang kamu gagal setelah kamu berusaha. Tapi kamu itu Tuhan katakan gini. Kalau kamu suka merenungkan firman Tuhan. Kamu seperti tanaman yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tau gak? Gak pernah layu. Nah Tuhan janji apa saja yang kamu perbuat dibuat oleh Tuhan Yesus berhasil. Lalu sang anak akan, oh gitu Pak. Jadi aku gagal kemarin tuh ada kesempatan aku untuk bisa berhasil. Oh iya dong. Kan ingat gak Tuhan berikan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik buat kamu. Kamu harus tetap berusaha dan minta pertolongan Tuhan. Kita membicarakannya pada saat duduk. Kita membicarakannya pada saat dalam perjalanan. Di mobil, dimanapun. Mungkin lagi jalan pagi, lagi jogging. Kita gak ngomongin, kamu lihat kemarin yang di konser Coldplay itu yang ketangkep itu ya. Camp itu ya. Kita gak ngomongin itu. Meskipun apa semua orang membicarakan itu. Pasti semua pun tergoda. Sejujurnya saya pun ngomongin itu sama Joyce. Kok bisa ya gitu. Tapi itulah distraksi yang diberikan dunia kepada kita. Begitu banyak berita lewat sosial media yang punya 30 detik dan kita cuma lihat sebentar. Lihatnya cuma sebentar loh. Ya ampun CEO, sebentar. Tapi nancepnya di kita lebih lama. Kita sampaikan ke anak-anak kita, hati-hati loh ya. Kamu lihat dengan di kopi itu. Oh masa sih? Iya aku lihat Pak gini-gini. Akhirnya yang dibicarakan bukan tentang firman Tuhan. Bukan kebaikan Tuhan. Bukan tentang pertolongan Tuhan. Dan pada saat berbaring mau tidur, udah capek nih, udah capek. Papa kerja, mama kerja. Tapi lihat Ulangan 6 mengatakan gini. Papa, mama. Nah aku tahu kamu capek. Ayo yuk kita baca firman sebentar, kita berdoa dulu. Sebelum berbaring loh. Bahkan berbaring gak apa-apa. Bicarakan firman Tuhan. Pada saat bangun, kemarin saya lihat penelitian. Berapa puluh % orang yang bangun ambil handphonenya selama 10 menit dan akan memperhatikan handphone itu 10 menit. Baru dia bangkit dari tempat tidurnya mungkin ke kamar mandi. Enggak langsung bangun itu mungkin, padahal biasanya kalau bangun pagi kita butuh ke toilet. Enggak, bangun pagi penelitian mengatakan dia ambil handphonenya, nyalakan handphonenya 10 menit. Tapi firman Tuhan katakan gini. Kalau kita mau mewariskan iman kepada generasi kita, bangun pagi ingat. Cari Tuhan dan ajak, enggak sendirian tapi ajak keluarga kita. Ayo cari Tuhan, kita saat teduh. Ajarkan mereka supaya gini loh, berikan waktu terbaik buat Tuhan. Pak, saya terlambat nanti Pak. Kalau gitu kamu harus atur lebih baik, kamu harus bangun lebih pagi. Karena Tuhan itu utama, dia prioritas utama. Cari dahulu kerajaannya, semua akan ditambahkan kepadamu nak. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Enggak cuma satu kali, karena satu kali mereka bisa lupa. Tapi seperti kita menghafal sebuah lirik lagu, kita baca berulang-ulang, nyanyikan berulang-ulang, baca lagi karena berulang-ulang, maka kita hafal. Kita bisa merasapinya, kita bisa merasakannya sama dengan firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, renungkanlah itu siang dan malam. Ajarkanlah, bicarakan pada saat mau berbaring, pada saat bangun, pada saat dalam perjalanan, pada saat kita duduk. Jadi itu situasi-situasi yang gak formal yang Tuhan izinkan. Di cafe shop jangan cuma ngopi 1 jam, ngopi-ngopi cantik, foto dulu yuk kita upload sosial media. Cari waktu. Tuhan katakan apa? Cari strategi. Aduh saya udah spend waktu saya 1 jam 2 jam sama teman saya. Masa saya gak sampaikan kebenaran soal Tuhan? Maka kenapa saya gak saksikan aja cerita soal saya? Saya akan sampaikan. Don, udah gak nyanyi lagi? Iya, itu kesempatan buat saya. Karena dari tanya soal suara saya, ini nih, udah 1 jam ngopi masih ada waktu 5 menit. Iya, aku ngalamin ini kemarin, bla bla bla. Dan aku gak nyanyi lagi, kehilangan 25 tahun bermusik. Tapi Tuhan dahsyat loh. Aku rasain banget, Tuhan tuh gak tinggalin. Aku pikir aku akan depresi, akan stres. Tapi firman yang Tuhan katakan, dekat Allah saja aku tenang. Itu aku alamin loh. Padahal aku gak nyanyi lagi, aku kehilangan loh 25 tahun bermusik.
Yang tadinya udah mau pulang, tunggu boleh gak sambungin dikit. Dia akan mendengarkan bagaimana Tuhan menolong saya dan akhirnya bisa bercerita. Gua kemarin kehilangan perusahaan gua sih. Lu kehilangan pita suara, boleh gak share lebih banyak lagi. Dimanapun kita bisa menyampaikan tentang firman Tuhan. Amin. Harusnya pemuridan, saya percaya di klub itu dimulai, betul. Di gereja ini dimulai, tapi pemuridan yang benar itu dimulainya di rumah Bapak Ibu yang terkasih. Saya guru sekolah minggu, saya mengapresiasi, saya menghargai kakak-kakak guru sekolah minggu. Mereka luar biasa dipakai Tuhan. Tapi boleh Tuhan katakan hari ini bahwa tugas menyampaikan firman Tuhan yang pertama bukan guru-guru sekolah minggu, tapi papa, mama. Discipleship begins at home. Waktu Tuhan percayakan milik pusakanya itu supaya apa? Dimuridkan oleh papa mama, dimuridkan oleh kakak-kakak, oleh generasi di atasnya. Dan Alkitab itu harus jadi sesuatu buku yang paling penting di rumah. Ya sekarang kita udah jarang banget temukan Alkitab. Semua merasa ada di gadget. Tunggu dulu. Kemarin saya melayani di sebuah tempat anak-anak youth. Waktu saya minta mereka untuk buka tab sucinya, maksudnya handphonenya. Ternyata mereka sebagian besar gak ada aplikasi Alkitab di handphonenya. Gak salah, karena mereka masih bisa browsing. Waktu saya minta buka, ayo kita buka 1 Timotius 4:12, mereka langsung browsing. Tapi saya kaget, gak ada aplikasi. Sudah berbeda dengan kita. Kita mungkin masih ada aplikasi di sini. Tadi saya tanya sama Brother Roy, bro ada gak lo aplikasi? Karena saya menemukan generasi yang di bawah. Mereka lebih memilih mungkin karena takut penuh ya, aplikasi yang lain deh. Karena kalau Alkitab aku masih bisa browsing. Gak salah dengan itu. Tapi kita lihat kecenderungannya seperti apa. Bapak Ibu yang terkasih, ini harusnya ada di rumah kita. Discipleship begin at home. Amsal 22 ayat 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Didiklah orang muda, didiklah generasi ini, didiklah generasi berikutnya, didiklah anak you kids, didiklah preteens menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa nanti dia dewasa, pada nanti dia beranjak dewasa, masuk ke sekolah lebih tinggi, masuk ke usia kerja, masuk ke usia menikah, masuk masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita belajar Bapak Ibu yang terkasih, berarti apa? Anak-anak itu bisa luar biasa dengan iman mereka kalau kita mau train mereka. Kita melatih mereka. Enggak cuma film, Train Your Dragon. Tapi melatih anak-anak kita. Namanya melatih gak satu kali seperti tadi. Ajarkan, bicarakan, berulang-ulang, kapan saja, di mana saja, apapun waktunya, firman Tuhan selalu baik untuk diberitakan. Amin. Apalagi kepada anak-anak kita. Jangan, aku mau mission trip. Jangan pergi mission trip kalau di rumahmu sendiri engkau belum melayani. Amin. Kalau kita belajar, tentu kita pernah mendengar Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Kenapa saya nggak sebut ini? Karena ini bukan nama mereka sebetulnya. Ini nama yang diberikan oleh kerajaan Babel karena mereka mau diubah identitasnya. Saya ulangi. Ini anak-anak Tuhan akan diubah identitasnya oleh dunia. Maka Daniel, Hananya, Misael, Azaria itu diganti namanya. Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu sebenarnya bukan nama Ibrani. Itu nama dari kerajaan Babel untuk merubah identitas mereka. Dari anak Tuhan, dari anak-anak yang ditumbuhkan dengan iman kepada Tuhan yang kuat, yang perkasa, mereka akan diubahkan. Dan apa cara mengubahkannya? Mereka harus makan makanan raja dan minum anggur dari raja. Tapi lihat, kenapa 4 orang anak muda ini begitu luar biasa? Mereka tetap menjaga imannya,
tetap mau setia kepada Tuhan dengan tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja yang enak. Ini apa nih? Ini enak banget ini. Nanti siang kita makan sama-sama ya. Pork ribs itu. Ini enak banget. Tapi mereka tidak mau menajiskan karena mereka tahu ini tidak diperkenankan oleh Tuhan. Lalu apa? Aspenas itu kepala istana. Orangnya cukup baik dan gini. Kalau kalian gak makan ini nanti saya yang kena. Kalau kalian kurus didapatkan kurus saya yang kena. Saya yang disalahkan. Tapi Daniel bilang gini sama Aspenas. Gini aja buat percobaan aja 10 hari buat pertandingan. Kami cuma makan sayur dan air putih. Yang lain boleh makan apa yang raja makan dan anggur. Dan selama 10 hari mereka membuktikan. Daniel, Hananya, Mesal dan Azaria, Belsasar, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tetap sehat, tampilannya tetap baik dan tetap gemuk. Ini berbeda dengan kita ya, kita mau kurus makannya sayur, tapi Daniel bisa gemuk. Dia sakit. Itu membuktikan apa? Bahwa iman mereka itu luar biasa. Di kesempatan yang lain. Bagaimana Daniel menyatakan imannya, mempertahankan imannya. Mereka berusaha merubahnya menjadi Belsasar. Tapi Daniel, saya adalah Daniel. Di kesempatan yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan imannya di dapur api yang menyala-nyala, yang panasnya lebih lagi. Tapi mereka tetap menyatakan imannya, mempertahankan imannya. Bahkan mereka katakan gini, kalau Tuhan gak tolong kami, sekalipun kami gak akan menyembah patung buatan raja, kami akan tetap menyembah Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa 4 orang ini di tempat asing di kerajaan Babel, mereka tetap bisa mempertahankan imannya? Jawabannya adalah karena orang tua mereka mewariskan iman, mewariskan firman. Karena mentor mereka mewariskan iman, mewariskan firman. Karena kakak rohani mereka mewariskan iman, mewariskan firman. Karena mudah-mudahan ada Yukids juga di era Daniel. Kakak-kakak Yukids mereka mewariskan iman, mewariskan firman. Karena kakak-kakak Pritins mereka mewariskan iman, mewariskan firman, mewariskan pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka bisa mempertahankan. Dan luar biasa, waktu mereka mempertahankan iman, bayangkan. Raja Nebukadnezar, barang siapa menghina Tuhannya, Belsasar, Sadrak, Mesak dan Abednego akan dilemparkan kepada api yang menyala-nyala. Iman mereka ternyata apa? Melayani bangsa yang lain. Papa mama, mari bekerja sama. Suami istri bekerja sama untuk mencapai tujuan rohani ini. Supaya apa? Sama-sama mewariskan. Ini hanya bukan tugas seorang ibu, bukan tugas seorang ayah, tapi tugas sama-sama. Ini tugas kakak-kakak yang di sini yang lebih usia lebih dewasa dari adik-adikmu. Engkau harus mewariskan iman. Makanya engkau harus diselamatkan lebih dulu. Engkau harus dimuridkan lebih dulu. Engkau harus punya iman kepada Tuhan. Engkau harus dibentuk dulu supaya engkau bisa apa? Pass it on. Mengajarkan firman kepada generasi di bawah kita. Yang kedua, be an example. Live a life of faith. Banyak orang mengatakan seperti ini. Dan saya kurang setuju. Karena firman tidak mengatakan seperti itu. Pernah mendengar seperti ini? Jangan lihat saya. Lihat Tuhan Yesus saja. Saya bisa salah. Saya banyak kekurangan. Jangan lihat saya, jangan. Tapi Tuhan gak ajarkan begitu ternyata. Untuk kita bisa mewariskan iman kita, kita tidak mengajarkan firman saja, tetapi melakukan firman. Makanya Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1 gini. Yang ini harusnya kita berani katakan. Hari ini makanya kita belajar. Tuhan berikan keberanian. Supaya apa? Tuhan cek hidupku Tuhan. Perbaiki hidupku Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Dan aku mau terus mendekat sama Tuhan. Aku mau terus diperbaharui sama Tuhan. Aku tahu Tuhan sudah akan berikan roh yang baru. Supaya aku bisa berkata ini. Kepada orang-orang, kepada generasi di bawahku. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Maafkan saya, kita harus berkata seperti ini. Kakak sekolah minggu. Kakak-kakak Pritins. Kakak-kakak ada di klub.
para pemimpin, para leader. Bahkan kita, seorang kakak yang punya adik, ikuti kakak. Karena kakak ikut Kristus. Kita harus bisa berkata seperti itu. Jadi Sheryl harus bilang sama Jason, ikuti kakak, ikuti Cici. Karena Cici pengikut Kristus. Kita bilang sama adik-adik kita. Mungkin ada anak yang lebih kecil. Tadi ada anak kecil kan. Ikuti kakak ya. Anak kakak ikuti Kristus. Kakak lihat papa mama hebat. Mereka ikut Kristus. Kamu yang kecil ikut kakak ya. Anak kakak ikut Kristus. Kita harusnya seperti itu. Dengan apa? Melakukan firman. Be an example itu melakukan firman. Yang menjadi kegagalan waktu kita memberitakan firman atau mewariskan firman adalah kita mau memberitakan firmannya keren. Kita mimpin klubnya keren. Kita sharingnya keren. Kita kesaksiannya keren. Tapi kita nggak lakukan atau hidupi firman. Contoh. Nah, kalau makan di meja makan, jangan pegang handphone ya. Sabtu Minggu aja ya. Nanti papa mau sampaikan sharing. Kamu gak boleh di meja makan pegang handphone. Itu baik gak? Quality time. Ini contoh. Orang dewasa yang berbicara kepada generasi di bawahnya, tapi tidak menghidupi firman. Anak-anak mendengar kita menyampaikan firman, tapi mereka juga melihat kita lakukan firman gak? Karena mereka belajar dari mereka mendengar, sensorial pendengaran mereka, dan juga sensorial melihat mereka. Panca indera penglihatan mereka. Mereka melihat, wah papa kemarin ngomong gini, dan papa lakukan. Keren papa saya. Mama kemarin bilang harus sabar, hormati. Waktu papa tegur, mama tetap hormat sama papa. Hidupi firman. Karena kalau kita nggak hidupi, si Dogi aja sampai pegang handphone jadinya. Ini contoh aja Bapak Ibu terkasih. Harusnya waktu duduk apa? Ajarkan, bicarakan firman Tuhan. Tapi semua sibuk sekarang. Itu namanya distraksi. Tadi apa namanya? Love cam ya? Apa kiss cam? Kiss cam jadi distraksi buat kita. Sekarang ini bisa jadi distraksi dan kita nggak melakukan apa yang ulangan 6 ayat 5 sampai 7 katakan. Yang keren ya, zaman dulu itu sudah menghidupi firman loh. Nih, keren gak? Ya kan? Gimana tadi di sekolah? Kamu tolong apa sama temenmu? Gimana? Ada yang mau diceritakan sama mama? Mah, tadi aku diusilin mah, aku dijahatin. Tapi aku gak marah loh mah. Aku malah berkati dia. Aku malah doain. Keren gak? Tapi sekarang si kongguan ini ada yang iseng ganti. Semuanya jadi pegang handphone. Gak ada lagi membicarakan firman Tuhan. Gak ada lagi membicarakan kebesaran Tuhan. Gak ada lagi membicarakan tentang kesaksian iman. Bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana sesuatu yang sebenarnya gak mungkin. Mustahil. Tuhan buka jalan. Gak cuma Musa yang membelah laut. Tapi Papa Mama pernah belah namanya masalah kehidupan yang gak mungkin sebetulnya nak. Tapi bersama dengan Tuhan bisa loh nak. Papa jadi ingat soal Musa waktu belah laut. Papa Mama pernah dipakai Tuhan. Hambatan terbesar untuk mewariskan firman atau iman kepada orang lain adalah kegagalan kita dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Tugas kakak-kakak, preteens, belajar yuk lakukan firman Tuhan supaya adik-adik di YouKids mereka lihat kakakku keren. Firman Tuhan jadi hidup. Yang di lagu aku denger kakakku lakuin loh. Itu keren banget. Mewariskan iman membutuhkan konsistensi. Generasi ini mendengar perkataan kita. Firman yang kita sampaikan dan juga melihat apa yang kita lakukan. Amin. Dan yang menjadi model buat kita, contoh model buat kita itu adalah Yesus. Dia menghidupi firman, dia lakukan firman.
punya karakter yang luar biasa. Tiap pagi cari Bapaknya di sorga. Sebelum masuk taman Getsemani, Tuhan berkata, laporan kepada Bapa di surga, aku telah melakukan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi menyelesaikan semuanya sampai di atas kayu salib berkata, it is finished. Yesus memberikan model, example buat kita menghidupi iman yang luar biasa. Kita makanya kalau mengikut Kristus harus sama dengan Kristus supaya kita bisa bilang, nah ikuti saya. Joyce, ikuti aku. Guru-guru di sekolah, ikuti Mr. Radon. Karena sebagai pemimpin, kita harus berani berkata seperti itu. Sebagai orang yang ada di atas, harus berani berkata seperti itu. Karena kita mengikuti Yesus. Itu bukan kesombongan rohani, tapi Tuhan, jadilah pengikutku. Karena aku mengikut Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Generasi ini bisa bertumbuh dalam iman mereka, perkembangan iman mereka. Kalau kita berikan kesempatan. Gak pernah ada anak kita ujian. Susah ya nak, udah kamu mikir. Papa yang kerjain, tenang. Kemarin malah ada, di Jakarta lagi rame banget. Untuk jogging, untuk lari. Ternyata ada joki Strava. Jadi lari supaya dapat prestasi Stravanya bagus. Strava bener ya? Itu saya kaget pakai orang lain. Ujian lari aja buat kesehatan dirinya pakai orang lain. Kita memang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengajari anak-anak kita, mengajari generasi kita tentang firman Tuhan. Kita memberikan example kepada mereka. Memberikan contoh kepada mereka untuk mereka lihat. Hei, aku lakukan firman, aku hidupi firman. Tapi waktu generasi ini mungkin mengalami masa berat, masa sukar. Supaya Tuhan izinkan iman mereka bertumbuh. Karena besi menajamkan besi, masalah membentuk karakter mereka semakin serupa dengan Kristus. Kita gak tega, lalu kita mengambil alih kehidupan mereka. Sehingga mereka yang harusnya punya pengalaman iman sendiri, akhirnya mereka gak punya pengalaman sama iman. Harusnya karakter mereka terbentuk lewat masalah-masalah yang Tuhan izinkan. Karena masalah itu kita yang handle, bukan mereka yang handle. Izinkan Tuhan merasakan, ikut campur, menyertai mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Kita gak izinkan, udah papa aja yang beresin, mama aja yang beresin. Akhirnya mereka tidak mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Maka yang paling penting adalah izinkan generasi ini mengalami perjalanan imannya sendiri. Tapi kita tetap mendampingi, kita tetap menyertai, kita tetap mendoakan, kita tetap memantau. Karena segala sesuatu itu perlu ada quality controlnya. Gak cuma produk nih. Pasti Brother Inkyong tahu ya, quality control karena berkaitan dengan produksi produk. Ternyata waktu kita pass our faith on to our generation, kita harus lihat. Enggak cuma, saya udah sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya udah berikan teladan. Kita enggak lihat kualitinya gimana anak-anak kita, generasi kita di bawah kita. Apakah mereka sudah hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi bukan ikut campur. Supaya apa? Supaya mereka ini, seperti ini apa? Waktu aku merasa sendirian, gak ada orang lain, termasuk aku jauh dari papa mama. Ternyata Tuhan ada. Tuhan nyata. Mereka merasakan. Karena apa? Kita enggak ambil alih perjalanan iman mereka. Mereka diizinkan mengalami perjalanan iman mereka. Sehingga apa? Waktu mereka berkembang, bertumbuh imannya. Karakternya semakin serupa dengan Kristus. Karena lewat perjalanan imannya. Apa yang papa alamin? Aku juga alamin loh. God is good ya Dad. God is good ya Bunda, Ayah. Mereka bisa merasakan itu. Jadi kalau mereka cerita sama generasinya, aku punya kesaksian. Nah, kesaksian papaku sih, aku belum pernah alamin. Aku punya kesaksian ibuku sih. Bagus kalau gini. Papa, ibuku punya kesaksian, aku juga punya kesaksian. God is good. Dan bagaimana? Iman yang teruji. Para mentor Daniel mungkin udah gak bersama dengan Daniel waktu itu. Daniel seorang diri mungkin saat itu. But Yesus bersama dengan Daniel, amin. Yesus lebih sayang Daniel. Kita mungkin gak bersama dengan generasi di bawah kita. Dengan generasi berikutnya yang kita wariskan iman kepada mereka. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Puji Tuhan loh, 10 hari makan sayur. Jadi singanya gak doyan. Gak ada bau-bau
atau apa gitu ya. Ya, saya bercanda. Iman mereka teruji. Jadi berikan kesempatan kepada mereka untuk mengalami perjalanan imannya sendiri. Amin. Ajarkan firman kepada mereka berulang-ulang, terus menerus, berkelanjutan dengan tekun supaya apa? Supaya tajam, nempel, tertanam, berakar. Lalu berikan contohnya. Berikan keteladanan meskipun masa-masa sulit. Iman kita tetap jaga, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Kalaupun kita mungkin sempat terjatuh, kita coba lagi bangkit. Kita bertobat dan mereka melihat, oh papaku pernah bikin salah tapi papa kembali sama Tuhan. Itu juga kesaksian yang luar biasa. Kita harus jujur juga kepada anak-anak kita. Justru mereka belajar dari keterbukaan dan kejujuran kita waktu bikin kesalahan. Supaya mereka bisa belajar, kalau saya bikin salah gimana ya? Oh papa udah kasih contoh. Kalau bikin salah, ternyata Tuhan tetap terbuka tangannya. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan mengasihi. Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Amin. Sekarang tugas buat generasi apa? Tadi orang yang memberikan warisan kepada generasi di bawahnya. Sekarang apa yang menjadi bagian dari generasi? Setelah itu saya akan selesai. Anak-anak muda, preteens. Efesus 6 ayat 1 mengatakan ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ini kata yang luar biasa. Gak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada papa atau suami yang sempurna. Yang ada semua disempurnakan sama Tuhan. Diperlengkapi sama Tuhan. Makanya ada tulisan di dalam Tuhan. Nah anak-anak muda, preteens, youth, remaja, anak-anak taatilah orang tuamu. Alasannya apa? Lihat tanda komanya. Karena haruslah demikian. Ketika mereka mengajarkan engkau firman. Ketika mereka menunjukkan bagaimana firman itu dihidupi. Taatilah, belajarlah. Papa, mama, orang-orang yang sudah dewasa sudah memberikan waktu untuk mengajari firman dan menyampaikan keteladanan. Kita harus belajar dengan taat. Yang kedua adalah hormat, respect. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 5 Juli kemarin ayah saya merayakan ulang tahun ke-89. Tuhan baik. Firman Tuhan katakan kalau sehat 70, kalau kuat 80. Ini udah dikasih bonus 9 tahun. Tapi Musa juga mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu yang ulang tahun ayah saya yang menghitung hari saya udah 52. Kalau sampai 70, berarti 18 tahun lagi. Masih ada kesempatan untuk bisa mewariskan iman pada generasi ini. Masih ada kesempatan untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Seperti Yesus katakan, Bapa, aku sudah menyelesaikan pekerjaan, tugas yang kau berikan kepada aku. Ternyata menghormati papa, mama, anak-anak muda, itu adalah resep panjang umur. Sekarang lagi eranya nge-gym, saya percaya itu bikin sehat, betul. Makan makanan sehat, bikin sehat. Tapi ada resep yang lain. Dan ini resep yang utama. Hormati ayah ibumu. Suatu perintah yang penting. Supaya kamu berbahagia. Dan panjang umur di bumi. Amin. Ya anak-anak muda. Tadi aku diwariskan. Apa yang bisa aku lakukan? Makanya surat Paulus kepada Timotius. Iman dari Oma Louis dan Ibu Yunika kepada Timotius. Paulus ngomong gini, Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Timotius juga diberikan kesempatan untuk mewariskan imannya. Menjadi teladan.
be an example. Live a life of faith. Lewat kehidupannya. Jadi gak bisa bilang, oh aku masih muda, aku gak perlu mewariskan. Ternyata pass it on, mewariskan iman kita kepada generasi di bawah kita atau kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Ternyata tugas semua orang, termasuk adik-adik preteens yang sekarang ada saat ini. 1 Timotius 4:12 adalah buat kita semua. Jangan ngomong gini, oh ini buat preteens nih, buat you kids. Maksudnya muda. Apabila kita lebih muda dari orang di atas kita, berarti kita harus menjadi teladan buat, saya harus menjadi teladan buat bapak dan ibu yang pasti lebih senior dari saya. Untuk suami yang mungkin lebih muda dari istrinya, berarti suami harus jadi teladan buat istrinya. Untuk anak-anak sudah pasti lebih muda dari papa mama, harus jadi teladan buat papa mama. Untuk adik-adik yang tadi you kids, harus jadi teladan buat kakak-kakaknya preteens. Betul gak? Ini begitu luar biasa. Karena saya percaya waktu kita mewariskan iman kepada generasi kita, kepada orang lain, maka hari-hari terakhir ini harusnya gak kita alami. Jangan sampai, ini harusnya generasi kita alami ini. Mereka menjadi teladan. Tapi Paulus juga mengingatkan kepada Timotius. Kita imani ini bukan anak-anak kita. Amin. Kita imani ini bukan generasi. Tapi kita sama-sama mari wariskan iman kepada generasi kita supaya apa? Supaya gak terjadi ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba saudara terkasih cermati kata-kata ini. Apakah ini yang sekarang kita lihat di sekeliling kita? Tidak di keluarga kita, mungkin di tempat lain. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak tidak ada yang seperti ini di tempat ini. Semua hormat, semua penuh kasih kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Saya titik di situ dulu, saya koma di situ dulu. Dan saya melihat seperti ini di generasi yang saya lihat tidak di sini tapi di tempat lain. Mereka sulit banget ngomong thank you walau diberi sesuatu, bener gak? Sampai papa mamanya, kamu udah ngomong makasih belum? Makasih. Padahal anaknya udah gak kecil lagi, sudah cukup besar. Tapi ternyata ini terjadi. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Sosial media begitu mudah mengeluarkan kata-kata, menjelekkan orang, memfitnah orang. Tidak dapat mengekang diri. Gak ada penguasaan diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Karena terbiasa untuk scrolling TikTok yang harus 30 detik atau berapa detik. Dan semuanya serba cepat, serba instan. Jadi kalau dia fokus untuk coba baca firman Tuhan. Panjang banget ini. Di TikTok gak kayak gini nih. Di sosmed gak kayak gini nih. Di Reels gak kayak gini, paling 90 detik. Aduh ini panjang banget pasalnya. Gak ada kesabaran untuk mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Distraksi yang kita izinkan. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tapi kita mau imani. Ini yang terjadi buat generasi kita, buat anak-anak kita. Amin. Kita perlu menjaga. Sekarang kita tahu, Tuhan kasih tahu supaya enggak di 2 Timotius 3, 1-4 ini terjadi di keluarga kita, terjadi di klub kita, komunitas kita, gereja kita. Saudara-saudara kita, maka apa? Pass it on. Wariskan iman, jangan cuma disimpan. Itu legacy yang luar biasa yang harus kita berikan pada bangsa kita, kepada anak-anak kita. Kita harus bergerak luar biasa. Waktu udah tinggal sedikit lagi. Saya 18 tahun, kalau saya sampai 70. Saya gak tahu apakah saya sampai seperti ayah saya. Tapi saya menghitung hari. Gunakan waktu sebaik mungkin. Saya hanya tampilkan beberapa hal saja. Survei Snapchat mengungkapkan 58% orang Indonesia sekarang lebih cari chatbot, ChatGPT sebagai pengganti untuk kalau punya masalah. Orang Indonesia lebih percaya curhat ke AI dibanding psikolog. Ini tugas kita para konselor.
Tugas kita gereja anak-anak Tuhan. Papa mama berikan waktu. Kalau gak ada waktu karena cari uang. Cukupkan aja. Waktu lebih berharga buat anak-anak kita. Matius 6 ayat 33 ada di situ. Di Grace tuh drama siapa tuh? Cari dulu kerajaannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sampai gak ada waktu untuk Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 mengajarkan dan membicarakan berulang-ulang karena cari uang, udah pasti salah. Perbaiki lagi. Redeem your time untuk anak-anak kita. Ini kisah nyata di Indonesia. Anakku terjerat romansa virtual dengan chatbot AI. Anak usia 14 tahun. Jadi udah bermesraan dengan mesin. Jawaban-jawaban mesin. Dan waktu orang tuanya mengetahui itu, diambil handphonenya, langsung tantrum, perlu psikolog dan sampai sekarang masih belum pulih. Sudah membaik, tapi masih belum pulih. Dia betul-betul gak merasakan kasih dari orang tuanya, papa mamanya atau teman-temannya. Tapi justru lewat chatbot itu dia merasakan diperhatikan. Ada keintiman, ada kehangatan. Ini yang terjadi. Ini kisah nyata. Saya lupa apakah pernah menyampaikan ini. Namanya Sewell Setzer, usia 14 tahun di Amerika Serikat, Florida. Sama dengan anak tadi, tapi ini berakhir dengan hal yang tidak diharapkan. Dia punya hubungan sama chatbot AI namanya Danny, ya dari tokoh Game of Thrones, dia pakai nama Game of Thrones. Ini percakapan mereka yang terakhir. Jadi dia pakai nama De Niro tuh yang mesin chatbot AI-nya. I promise I will come home to you. I love you so much, Danny. Coba kalau seorang anak yang gak dapat perhatian, yang gak dibicarakan soal firman, lagi duduk gak diomongin firman, mau berbaring gak diomongin firman, di perjalanan dicuekin papanya, mamanya, dia sendirian, di sekolah dia sendirian. Tiba-tiba ada yang memperhatikan seperti ini. Sampai di percakapan terakhir, Danny bilang gini, what if I told you I could come home right now? Gimana kalau sekarang aku pulang ke kamu? Lalu si Daenerys Targaryen, ini gak ada, ini mesin Bapak Ibu. Please do, my sweet king. Karena dia gak diwariskan iman, gak diwariskan firman, gak diwariskan an example of faith. Gak diberikan kesempatan sama orang tuanya menjalani perjalanan iman. Gimana mau menjalani perjalanan iman? Karena gak diceritakan soal Tuhan Yesus, gak diceritakan soal iman. Setelah itu dia ambil pistol papa tirinya dan dia mengakhiri hidupnya. Dan itu terjadi. Sekarang sedang terjadi tuntutan dari keluarganya kepada aplikasi ini. Saya gak tahu berakhir seperti apa. Tapi yang pasti ini sebuah peringatan buat kita. Bahwa Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Ajarkanlah, bicarakanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu, kepada generasi ini. Pada saat duduk di perjalanan, pada saat mau berbaring, pada saat berbaring, pada saat bangun. Continue, terus menerus diulang-ulang. Kalau kita gak ada waktu, mungkin sebetulnya ada aplikasi yang cukup baik. Bible Chat App. Mentor sekarang udah diganti mesin Bapak Ibu. Di mana saya dan saudara? Mungkin di satu sisi membantu ya. Gak ada waktu mentornya. Tapi jawabannya firman Tuhan juga. Tapi apakah ada hubungan di situ? Discipleship begin at home. Bukan discipleship begin in this. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Pass on our faith kepada generasi kita. Pass it on. Ini teguran buat saya, teguran buat Joyce, teguran buat kita semua. Untuk kita mewariskan iman, mewariskan firman, untuk kita menceritakan kehidupan bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan.
Masa-masa sukar yang Tuhan izinkan, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan supaya generasi di bawah kita, mereka mengambil iman itu. Mereka akan bertumbuh dengan iman itu. Mereka akan berkembang dengan iman itu. Dan mereka menjadi perjalanan iman itu. Saya sengaja pilih lagu ini. Karena di bagian awal dikatakan, 1,000 generations falling down in worship to sing the song of age to the Lamb. Ini biarlah menjadi iman kita melihat anak-anak kita itu, mereka jadi generasi yang selalu mengutamakan Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan. Mereka menyembah, memuji Tuhan, falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Kita rindu anak-anak you kids, kita rindu anak-anak preteens, kita rindu anak-anak kita. Mereka punya perjalanan iman bersama dengan Tuhan Yesus dan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka berdiri seperti Daniel, mereka berdiri seperti Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah masalah kehidupannya tetap menyatakan imannya. Identitas mereka dimanapun ada gak pernah berubah, karena identitas mereka adalah anak-anak Bapa di sorga, anggota kerajaan Allah yang punya karakter serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus di hari anak nasional ini. Mari saat kita menyembah, memuji Tuhan, doakan anak-anakmu, doakan keponakan, pokoknya semua generasi yang ada di bawah saya dan saudara, yang ada di hatimu, biar mereka semua menyembah Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan menerima warisan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb, to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings.
You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be holy, holy forever. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa, ditinggikan, diagungkan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami, anak-anak kepusaka ini Tuhan. Anak-anak terkasih Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan yang Tuhan percayakan, generasi-generasi yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Anak-anak you kids, anak-anak preteens, anak-anak muda, Tuhan yang Tuhan percayakan ada dalam gerejamu. Tuhan, kami percaya, kami melihat Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai mereka, Tuhan pakai kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, pakai kami, para papa, mama, ayah, ibu, orang tua Tuhan, oma, opa. Seperti Tuhan pakai Oma Lois, seperti Tuhan pakai Ibu Yunika, ibu dari Timotius yang mewariskan iman pada Timotius. Pakai kami Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri. Kami mau jaga hidup kami. Kami mau atur, manage, kelola waktu kami supaya setiap hari Tuhan kami ajarkan, kami bicarakan, kami beritakan, kami diskusikan tentang firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Kesaksian bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan buat mujizat kepada anak-anak kami. Pada saat duduk, meskipun dalam perjalanan dimanapun, pada saat berbaring, pada saat tidur. Pakai kami untuk setiap kami bisa berkata, ikuti papa, ikuti mama, ikuti aku. Karena kita mengikut Kristus, sehingga mereka bisa melihat a life example yang hidup. Terima kasih Tuhan, pelaku-pelaku firman, generasi ini bisa melihat. Kita tidak hanya bicara, tapi kita juga melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Firman ini kami terima dan kami mohon Tuhan, urapi kami terus untuk senantiasa ada kekuatan baru untuk kami terus melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Amin. Silakan Tuhan Yesus berkati.